Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Saudara-saudara yang berbahagia, dalam kesempatan ini kita akan bicara tentang syubhat dan wara'. Syubhat itu adalah sesuatu yang samar, sesuatu yang tidak jelas, atau sesuatu yang diragukan statusnya. Oleh karena itu, dalam sebuah definisi dikatakan bahwa syubhat itu adalah malam yutayakkan kaunuhu haraman am halalan. Syubhat itu adalah apa-apa atau sesuatu yang tidak dapat diyakini atau yang tidak dapat dipastikan apakah dia itu haram atau apakah dia itu halal. Jadi ketika sesuatu itu tidak dapat dipastikan atau tidak dapat diyakini tentang status halal ataupun haramnya, maka pada saat itu sesuatu tersebut itu tadi dinyatakan sebagai persoalan yang syubhat. Oleh karena sesuatu itu tidak dapat diyakini atau sesuatu itu tidak dapat dipastikan statusnya apakah halal ataupun haram, maka dapat dikatakan bahwa syubhat itu adalah sesuatu yang meragukan tentang statusnya halal ataukah haram. Dalam istilah lain, bisa juga disebut dengan syak. Sesuatu yang syak. Yang dalam bahasa kita, syak itu disebut ragu atau keraguan. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang syubhat, itu artinya kita berbicara tentang sesuatu yang syak. Sesuatu yang meragukan. Dalam kaitan ini, saudara-saudara yang berbahagia, oleh karena syubhat itu bisa juga disebut dengan istilah syak. Sementara syak itu adalah sesuatu yang kalau kita prosentasekan itu 50-50. Artinya, kalau kita prosentasekan istilah syubhat itu dengan mengacu pada istilah syak, berarti statusnya sama. Bahwa syubhat atau syak itu adalah 50%. Kita mau memastikan bahwa itu haram, tentu tidak bisa, karena prosentasenya 50%. Yang notabene sama dengan kebalikannya. Berarti kehalalannya juga statusnya 50%. Walhasil, saudara-saudara yang berbahagia, syubhat atau yang bisa juga disebut dengan istilah syak itu adalah sama statusnya. 50-50. Sehingga tidak dapat dipastikan sekali lagi apakah dia halal ataukah dia itu haram. Saudara-saudara yang berbahagia, terlebih dahulu kita kembali kepada istilah kita, yaitu syubhat tadi itu. Syubhat oleh ulama dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah
syubhatun fil fa'il atau syubhatul fa'il. Artinya kesamaran atau keraguan itu terjadi adalah oleh pelakunya. Jadi si pelaku tadi itu ragu terhadap sesuatu. Misalnya begini, contoh yang sangat populer, kita ke masjid membawa sendal jepit, katakan mereknya A, nomornya A. Sendal jepit yang kita bawa ke masjid itu, yang kita pakai untuk berangkat ke masjid itu, yang mereknya A, nomornya B tadi itu katakan baru. Ya, kita letakkan di luar masjid itu, kemudian kita masuk ke masjid. Begitu keluar, ternyata dikatakan di luar masjid itu ada dua sendal jepit yang sama. Mereknya juga A, nomornya juga B. Dan sama-sama baru. Nah, karena sama, mereknya sama, nomornya sama, juga sama-sama baru, sehingga kita sebagai al-fa'il, sebagai pelaku ini menjadi ragu. Sandal kita tadi itu yang mana? Apakah yang sebelah kanan ini misalnya, ataukah yang sebelah kiri? Nah, ini oleh ulama dikategorikan sebagai syubhatul fa'il. Kemudian saudara-saudara, yang kedua adalah syubhatul mahal. Nah, bisa kita artikan dengan bebas, syubhatul mahal itu adalah sebuah keraguan, atau katakan sebuah keraguan hukum, karena ada dua dalil yang seolah-olah bertentangan. Misalnya begini, kita tahu bahwa mengambil barang orang tanpa izin itu adalah haram, karena mencuri berarti. Jadi berarti mengambil barang orang tanpa izin itu statusnya haram. Begitu pada asalnya. Sebagaimana dikatakan di Al-Quran misalnya, as-sariqu was-sariqatu faqta'u. Ini menunjukkan bahwa mencuri itu haram. Kemudian ada hadis atau keterangan yang menyatakan bahwa anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu itu adalah kepunyaan bapakmu. Maksudnya ditakdir orang tua itu atau bapak atau ibunya mengambil harta anaknya, tentu tidak sampai menjadikan kehidupan anaknya itu sengsara. Artinya mengambil sekedarnya, katakan contoh biasa misalnya si bapak atau ibu ini mengambil uang anaknya sebesar 100.000 misalnya. Sementara anaknya itu mampu lah begitu. Walhasil orang tua ini mengambil uang anaknya itu sekedarnya begitu misalnya. Nah, tentu timbul persoalan. Orang tua yang mengambil uang anaknya ini statusnya apa? Haram atau bagaimana? Begitu. Nah, ini yang disebut dengan syubhatul fa'il, syubhatul mahal. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, yaitu yang disebut dengan syubhatul tariq. Artinya, kesamaran itu adalah karena metodenya yang berbeda. Dua metode yang berbeda untuk satu persoalan. Katakan metodologi yang diterapkan itu berbeda terhadap sebuah persoalan yang sama. Misalnya kita ambil contoh, ini sekedar contoh saudara-saudara, dan insya Allah sudah pernah saya sampaikan pada pembahasan sebelumnya, terkait larangan isbal.
Pada sebuah hadis dikatakan bahwa secara mutlak dikatakan bahwa isbal itu haram. Atau katakan isbal itu dilarang. Begitu secara mutlak. Pada riwayat yang lain dinyatakan bahwa isbal yang haram itu karena sombong. Atau isbal yang sombong itulah yang haram. Begitu. Nah, terhadap dua hadis ini, di mana hadis yang secara mutlak tadi menyatakan bahwa isbal itu haram, sementara hadis kedua menyatakan bahwa isbal karena sombong itu yang dilarang, maka ulama berbeda menerapkan metodologinya. Sebagian ulama menyatakan, yaitu dengan metode mafhum istilahnya, bagi ulama yang menerapkan metode mafhum terhadap kedua hadis itu tadi, itu berarti kesimpulannya adalah kalau isbal saja haram, apalagi karena sombong. Nah, ketika metode mafhum ini yang diterapkan untuk kedua hadis ini, maka berarti kesimpulannya isbal itu baik sombong ataupun tidak adalah tetap haram. Begitu putusan hukumnya kalau yang diterapkan adalah metode mafhum. Nah, sementara ulama yang lain menerapkan metode yang berbeda terhadap kedua hadis ini, yaitu apa yang disebut dengan mutlak muqayyad. Hadis pertama oleh sebagian ulama ini dianggap ini adalah hadis yang mutlak. Jadi berarti hadis pertama tadi kalau dianggap mutlak, maka berarti isbal itu baik karena sombong ataupun tidak karena sombong itu adalah haram. Adapun hadis kedua oleh ulama ini tadi adalah dianggap sebagai hadis yang sifatnya takyid, membatasi. Di mana hadis kedua menyatakan isbal yang haram itu adalah karena sombong. Nah, maka berarti kemutlakan hadis pertama tadi dibatasi oleh hadis kedua ini. Yang kesimpulannya berarti isbal itu haram terbatas kepada yang sombong saja. Begitu. Saudara-saudara yang berbahagia, dari dua metode berbeda tentu akan menghasilkan hukum yang berbeda. Dengan metode mafhum tadi, kesimpulannya adalah bahwa isbal itu haram, baik tidak sombong atau apalagi karena sombong. Sementara metode kedua yang diterapkan mutlak muqayyad, maka kesimpulannya adalah bahwa isbal yang haram itu adalah isbal yang karena sombong. Saudara-saudara, begitu dua metode berbeda diterapkan untuk kasus yang sama ini, tentu menimbulkan hukum yang berbeda. Implikasinya adalah terhadap umat. Kitalah katakan. Sehingga kita ini menjadi ragu. Terus hukum yang sebenarnya terkait dengan isbal itu bagaimana? Apakah memang haram? Baik tidak sombong atau apalagi karena sombong? Ataukah memang haramnya itu bagi yang sombong saja? Umat seperti kita ini menjadi ragu. Artinya di mata kita sebagai umat ini menjadi syubhat ini. Menjadi tidak jelas. Karena kita tidak bisa memastikan sebagai umat. Karena keterbatasan ilmu kita. Begitu. Di sini letak syubhatnya itu. Sehingga kategori ketiga ini disebut sebagai syubhat fit thariq. Atau syubhatut thariq. Saudara-saudara yang berbahagia, dari ketiga kategori syubhat yang sudah disodorkan oleh ulama tadi, syubhatul fa'il, syubhatul mahal, ataupun syubhatut thariq,
Maka pada prinsipnya syubhat itu adalah sesuatu yang samar, yang kita tidak bisa memastikan mana yang harus kita ambil. Saudara-saudara yang berbahagia, tadi sudah saya katakan bahwa syubhat dalam istilah lain bisa disebut sebagai syak atau keraguan. Dalam hal ini saudara-saudara yang berbahagia, syak atau keraguan oleh ulama juga dibagi menjadi 3 kategori. Yaitu yang pertama, syakkun tara'a ala aslin haramin. Saya ulang kembali, maaf. Syakkun tara'a ala aslin haramin. Jadi sebuah keraguan yang bermula atau yang timbul dari sesuatu yang pada asalnya haram. Sebuah keraguan yang timbul atau yang bermula dari sesuatu yang pada asalnya haram. Misalnya begini. Kita pergi ke sebuah wilayah yang mayoritas penduduknya itu non-muslim. Dan non-muslimnya bukan non-muslim yang samawi. Jadi non-muslimnya yang ghairu samawi. Non-muslim yang tidak beragama samawi. Kita tahu saudara-saudara yang berbahagia, daging, artinya daging dari sebuah binatang yang seharusnya disembelih, kalau ini ada pada sebuah wilayah yang non-muslim dan non-muslimnya itu ghairu samawi, tidak beragama Nasrani ataupun Yahudi, maka statusnya daging tersebut adalah haram untuk kita kaum muslimin. Jadi kita pergi ke sebuah wilayah yang mayoritas penduduknya non-muslim yang ghairu samawi. Lalu kita pergi ke sebuah warung. Ada hidangan daging. Katakan daging kambing lah misalnya. Maka status daging kambing ini diragukan. Kenapa diragukan? Karena pada asalnya daging yang sifatnya sembelian ini di tangan orang-orang yang non-muslim yang ghairu samawi itu pada asalnya adalah haram. Nah, ini yang disebut dengan syakkun tara'a ala aslin haram. Sebuah keraguan yang bermula dari sesuatu yang pada asalnya haram. Sehingga kalau dibalik saudara-saudara, kalau kita berada di sebuah wilayah yang mayoritas muslim, maka status daging kambing tadi katakan, itu justru sebaliknya. Dia bukan syak, bukan syubhat. Jelas statusnya. Karena berada di sebuah wilayah yang mayoritas muslim. Ini artinya menunjukkan bahwa bagi kita kaum muslimin, pergi atau berada di sebuah wilayah yang mayoritas penduduknya non-muslim ghairu samawi, itu sejatinya bagi kita kaum muslimin sejatinya bukan sesuatu yang boleh dianggap remeh. Karena apa? Karena pada asalnya makanannya itu haram, maka untuk bisa makan sesuatu di wilayah non-muslim yang ghairu samawi itu harus bisa dipastikan terlebih dahulu bahwa makanan ini adalah makanan yang halal. Jadi misalnya
di sebuah wilayah yang mayoritas non-muslim ghairu samawi tadi, untuk bisa memastikan makanan kita itu halal, misalnya kita pergi ke rumah seseorang yang muslim, nah itu baru bisa dipastikan bahwa makanannya adalah halal. Sehingga sekali lagi saudara-saudara kita, buat kita kaum muslimin berada atau pergi ke tempat yang mayoritas penduduknya non-muslim ghairu samawi, itu bukan sesuatu yang boleh dianggap remeh. Karena saudara-saudara yang berbahagia, dalam sebuah riwayat dinyatakan, faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Maka barang siapa yang menjauhi atau yang membebaskan dirinya atau yang menjaga dirinya dari sesuatu yang syubhat, hakikatnya adalah orang itu beragama dengan baik. Dan berarti dia telah menjaga kehormatannya. Artinya saudara-saudara yang berbahagia, orang yang senantiasa menjaga dirinya dari sesuatu yang meragukan, atau orang yang menjaga dirinya dari sesuatu yang syubhat dalam hal ini, itu hakikatnya adalah berarti orang itu beragama dengan baik. Dan berarti orang itu menjaga harga dirinya. Kenapa demikian? Karena berarti orang ini tidak asal berbuat, tidak asal melakukan sesuatu, tidak asal memakai, dan tidak asal makan sesuatu. Saudara-saudara yang berbahagia, di zaman ini, terutama di era global ini, kemudian kita melihat hampir setiap saat kecenderungan orang untuk selalu memburu kuliner, tanpa kemudian jarang sekali yang perhatikan persoalan apakah kuliner yang diburu itu sudah pasti halal, atau apakah kuliner yang sedang dicari ini sesuatu yang sebenarnya belum jelas statusnya. Saudara-saudara yang berbahagia, kemudian syak atau keraguan kedua, yaitu yang disebut dengan syakun tara'a ala aslin mubahin. Sebuah keraguan yang justru bermula dari sesuatu yang pada asalnya boleh. Keraguan itu bermula justru dari sesuatu yang pada asalnya boleh atau mubah. Misalnya, ada sebuah tempat air. Karena saking lamanya air itu mengendap di tempat itu, di ember katakan, saking lamanya air itu berada di ember itu, sampai berbulan-bulan misalnya, kemudian baunya air itu berubah. Mungkin agak lengur atau apa begitu. Pokoknya baunya air itu berubah. Berubah dari kebiasaannya. Kebiasaan air pada umumnya. Atau kemudian warnanya atau tempat air itu kemudian berubah. Mulai tumbuh lumut misalnya. Atau berubahlah pokoknya. Baik baunya atau mungkin warnanya berubah dia. Nah, perubahan yang terjadi pada bau ataupun warnanya air tadi itu menjadikan kita ini ragu. Apakah air ini kemudian berubah menjadi najis? Ataukah air ini hakikatnya tetap suci? Begitu. Nah, kenapa kemudian keraguan ini dikategorikan sebagai keraguan yang timbul justru dari sesuatu yang asalnya mubah? Adalah karena kita tahu saudara-saudara, air itu pada asalnya boleh, atau air itu pada asalnya mubah untuk kita
kita pergunakan, untuk kita manfaatkan. Tapi karena adanya perubahan tadi, perubahan karena lamanya air itu di ember tersebut, sehingga kita menjadi ragu. Perubahan ini apakah karena sesuatu yang najis atau bukan karena sesuatu yang najis. Saudara-saudara yang berbahagia, kemudian yang ketiga adalah syubhatun la yu'rafu aslu. Jadi, maaf, syakun la yu'rafu aslu. Secara teksnya begitu. Syakun la yu'rafu aslu. Sebuah keraguan yang tidak diketahui asalnya. Apakah asalnya ini halal ataukah asalnya ini haram. Misalnya begini, saudara-saudara. Mohon maaf ini. Ada seseorang, profesinya itu adalah, katakan dia punya toko di rumahnya. Tetapi di samping dia punya toko di rumahnya, toko yang menjual bahan makanan, gula, beras, dan seterusnya. Pokoknya dia punya toko lah. Di samping dia punya toko, dia juga punya pekerjaan lain. Misalnya mencuri misalnya. Suatu ketika kemudian si fulan ini, orang yang punya toko dan juga punya pekerjaan lain yang mencuri tadi, kemudian orang ini memberi sesuatu atau memberi uang lah, memberi uang kepada orang lain. Nah, oleh karena dia juga berprofesi atau punya pekerjaan sebagai seorang pencuri, di samping dia mempunyai toko, maka status pemberiannya ini tidak jelas. La yu'rafu aslu. Tidak diketahui asalnya ini. Apakah uang yang diberikan tadi itu dari hasil tokonya tadi, atau apakah uang diberikan itu dari hasil mencurinya itu. Makanya disebut syakun la yu'rafu aslu. Sebuah keraguan yang tidak diketahui asalnya. Dari mana? Nah, untuk yang seperti ini, saudara, untuk kasus kategori seperti yang ketiga ini, agama mengajarkan sebaiknya ditinggalkan, sebaiknya dijauhi. Kecuali secara pasti misalnya si pemberi tadi mengatakan bahwa pemberiannya itu adalah dari hasil tokonya misalnya. Adapun untuk kategori pertama tadi, yaitu syakun tara'a ala aslin haram, berada di sebuah wilayah non-muslim yang ghairu samawi, itu justru pada asalnya haram dulu. Kecuali dapat dipastikan, misalnya dengan kita pergi ke rumah orang yang muslim misalnya. Saudara-saudara yang berbahagia, berarti syubhat yang notabene adalah merupakan sebuah keraguan, itu adalah sesuatu yang kalau syubhat kalau syubhatnya itu bermula dari sesuatu yang haram, maka tentu saja haram. Seperti kategori yang pertama tadi. Tetapi kalau syubhatnya itu seperti kategori yang ketiga, atau syaknya itu seperti kategori yang ketiga, maka sebaiknya dijauhi. Dan untuk sesuatu yang syubhat ini, di mana syubhat ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipastikan halal haramnya, maka agama mengajarkan agar kita menjauhi syubhat itu. Sebab dengan demikian kita berarti
beragama dengan bersih. Dan berarti kita menjaga kehormatan diri kita. Kenapa? Karena kita tidak asal berbuat, karena kita tidak asal melakukan sesuatu, kita tidak asal memakai sesuatu, dan kita tidak asal makan sesuatu. Saudara-saudara yang berbahagia, ketika insya Allah kita semua sudah dapat menjauhi sesuatu yang kita ragukan statusnya, apakah ini haram ataukah halal. Ketika sesuatu yang statusnya seperti itu dapat kita jauhi, maka pada saat itu kita bisa disebut sebagai seseorang yang wara. Karena wara itu adalah ijtinabus syubhat, menjauhi sesuatu yang syubhat. Kita menjauhi syubhat itu khaufan minal wuku, karena khawatir kita terjerumus fil muharramat, pada perbuatan yang haram. Jadi dengan kata lain, ketika sesuatu itu diragukan apakah haram ataukah halal, kemudian kita menjauhi itu, maka pada saat itu kita menjadi seseorang yang wara. Orang tua dulu menyebutnya sebagai orang yang wirai. Orang yang tidak asal berbuat. Orang yang tidak asal melakukan sesuatu. Orang yang tidak asal memakai sesuatu. Orang yang tidak asal makan dan minum sesuatu. Itu semua dilakukan dalam kerangka karena khawatir terjerumus pada perbuatan yang justru diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang berbahagia, demikianlah apa yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, wabil khusus untuk saya secara pribadi. Demikian, wallahu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.